Allah Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Dia nimbul, ini seluruh kepalanya itu rumput reamun semua, ganggang semua di sini. Tahu nggak? Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, kata Pak Ustadz, maghrib itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, dimanapun semua berada, kembali berjumpa di channel kami, Sapu Lidi Channel, yang mana kita melihat sedikit cuplikan video di sebuah tempat yang mungkin tidak asing di mata masyarakat bahkan dunia, yaitu tempat lapangan bola yang kita kenal atau Stadion Sriwijaya atau Bumi Sriwijaya. Kenapa dengan stadion tersebut? Di sini kita tidak membahas stadionnya, tapi yang kita bahas yang mana orang Palembang menganggap sebuah wisata di Palembang ini yaitu stadion. Namun apa yang dilihat di belakang stadion mempunyai atau ada danau. Di danau ini ada sebuah misteri antara tragedi yang mungkin beberapa tahun silam yang mesti kita kuak. Kenapa mesti kita kuak? Karena di sini menyangkut santri Ustadz Abdul Khair. Jadi bagaimana tragedinya? Kebetulan saya nih saudara atau sahabat, saya sangat kaku ketika diajak ngobrol tentang hal seperti ini. Namun insya Allah kita tetap untuk terus belajar bagaimana kita akan menguak suatu tabir atau suatu misteri yang mana ada kejanggalan-kejanggalan di sini. Nah, coba kita lihat dulu cuplikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Gapo? Tommy bukan itu? Tommy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat saudara, di sini mungkin ya, Ustadz Abdul Khair nanti bisa menjelaskan bagaimana dan siapa dan apa dan bagaimana. Tentunya nanti kita akan serahkan sama Ustadz Abdul Khair kejadian-kejadiannya si korban ini. Beliau meninggal di lokasi. Ya, kebetulan lokasi tersebut berdekatan banget dengan pondok Ustadz Abdul Khair. Nah, jadi saudara, alhamdulillah nanti akan Ustadz Abdul Khair ceritakan, dan alhamdulillah juga kita sudah ke lokasi semalam. Kita sudah ke lokasi semalam, dan di sini nanti kami akan jelaskan apa yang kami tangkap di sana. Nah, seperti biasa sahabat saudara, kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan buat sahabat saudara, jangan sungkan untuk melantunkan sholawat. Kita sama-sama bersolawat. Untuk kali ini saya serahkan kepada Ustadz Abdul Khair. Nanti beliau akan lanjut untuk menceritakan bagaimana tragedi atau cerita almarhum dulunya, sebelum atau sesudah beliau wafat. Atau dijelaskan juga sama Ustadz Abdul Khair sedetail mungkin. Nanti apa yang saya tangkap saya akan ceritakan di sini. Oke, baiklah saudara, kita akan mendengarkan salawat dari Ustadz Abdul Khair. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ilyas. Sebelum saya bersolawat, kemudian untuk menceritakan hal ini, saya sangat dalam karena ini santri kesayangan saya. Butuh energi yang kuat. Saya juga lagi dalam keadaan masih capek ya,
kelelahan. Saya mau izin dulu minum madunya. Ya Bang Yas ya. Jadi minum madu. Ya, kemarin kan habis capek-capek saya minumnya ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Karena madu juga menambah imun di badan kita sehingga kekebalan daya tubuh kita semakin bertambah. Baik teman-teman semua, kita mulai dengan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari cerita ini, di tahun 2014 saya membuka majelis sebelum buka pesantren Bang Yas. Saya punya santri dekat sama saya, nurut, anaknya juga baik. Kemudian dia sering ngaji, dia sering sampai dari awal nggak bisa baca Quran sampai bisa baca Al-Quran. Suatu hari saya tahu dia ini hobinya nembak dengan senapang PCP, karena saya juga sering menembak. Pada saat itu beliau ini seringnya kalau nembak itu di waktu maghrib Bang Yas. Maka saya punya inisiatif, saya menyampaikan sama dia, namanya Tommy. Tom, kalau sudah waktu maghrib, mbok yo pulang, balik ke rumah. Karena di waktu maghrib itu, orang-orang tua zaman dulu saja akan melarang anaknya kalau dia keluar waktu maghrib. Ya kan? Maka, sudah saya sampaikan itu. Bahkan saya jelaskan ilmunya. Nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa tidak boleh keluar di waktu maghrib. Singkat cerita, jam 3 sore, sebelum sholat asar, saya mau ke masjid ya, dia sama temennya katanya mau sholat di pondok. Ya udah, ternyata saya simpangan. Tat, nanti malam ngaji kan? Ngomong dia, iya nanti malam ngaji. Gitu saya ke masjid, dia ke sholat di pondok. Lepas dari pondok dia langsung berangkat nembak. Singkat cerita, begitu beliau ini nembak, hatta waktu itu sudah mendekati azan maghrib. Dia orang dua. Yang satu namanya Angga, yang satu namanya Tommy. Tommy ini yang santri saya. Nggak dapet burung satu pun. Nggak ada satu burung pun. Tapi Bang Yas, begitu azan maghrib, padahal sebelum azan mereka sudah mau jalan pulang. Karena dia ngomong, saya dapat omongan dari sekawan satunya, dia ngomong, nggak, kata Pak Ustadz, maghrib itu tidak boleh di luar, yuk kita balik. Itu begitu mau dari perjalanan mau pulang, itu burung banyak sekali, Yas. Ramai sekali. Nah, giliran sudah azan maghrib, baru mereka berkumpul. Dan itu sendiri si Angga
pernah cerita sama saya, memang di sana Anda itu nih saksi yang Oh, berdua. pertama. Oke. Memang di situ setiap maghrib pasti banyak burung. Burung yang diincar belibis, burung ayam-ayaman, burung apalagi namanya tuh kroak, burung kroak gitu kan. Banyak. Singkat cerita, burung itu datang. Jarak 30 meter. Enggak, tembak lah enggak, tanggung enggak. Wah, maghrib. Allahu Akbar, azan. Udahlah tembaklah dulu, kata si Tommy. Ini apa namanya? Begitu beliau langsung, ini Angga yang nembak. Nanti biar aku yang jeburin, katanya. Ditembaklah sama beliau. Kena. Kena burung itu. Jarak burung 30 meter. Kena burung itu. Biar aku yang nyeburin. Nggak usah lah maghrib, kata Angga. Dilarang sama Angga, jangan maghrib. Udahlah biarin aja. Udah enggak, ini mumpung sunset. Nah, si Tommy ini hobi berpose, berfoto, berselfie di tempat itu memang. Tempat dia main. Kapan waktunya sunset dia berfoto di situ, pengen melihatkan sunsetnya. Nanti kalian boleh lihat foto-fotonya, kami akan tampilkan. Dia megang senapang, foto dengan sunset, kadang dapat burung. Wah, begitu orangnya. Dan perlu kalian ketahui, teman-teman. Murid saya ini yang namanya Tommy ini ahli renang, perenang handal. Itu ya udah biasa dia seberangi, tapi di tempat yang lain ya, bukan tempat kejadian. Ini jarak ini jauh betul. Seperti yang kita explore kemarin, jaraknya kurang lebih dari 100 meter. Itu bolak-balik. 1, 2, 3, 4. Saking ahli beliau Ahlinya, berenang. beliau berenang. Dan selalu menunjukkan beliau tuh, wah, ada foto-foto dia lagi berenang di danau tersebut, gitu kan. Siap. Ya, kita menganggapnya dia ahli renang, gitu kan. Tapi detakan hati si Angga pada waktu kejadian itu, janganlah berenang, jangan ini, udah maghrib, udah ada apa-apa nggak, kau tunggu sini, gak, kalau aku dapat kau putukan, yo. Jeburlah beliau. Begitu beliau jebur, sampai di tempat tujuan, burung udah dapet, burung udah bisa didapatkan. Burung sudah dapat, ya. Iya, begitu dapet, dia mau pulang balik, berenang balik. Dapat 5 meter dia berenang, tersangkut sesuatu. Ini cerita si Angga. Angga cerita, dia tuh seperti itu. Angga ngomong, Tom, jangan main-main, Tom. Akhirnya nggak ada suara lagi. Ya, si Angga kebingungan. Saya harus apa yang saya lakukan? Angga pun nggak bisa berenang. Tom, jangan main-main. Dan Angga memang kalau misalnya mungkin cetek ya, mungkin dia bisa berenang. Tapi ini dalam, bisa 4 meteran dalam, 4 sampai 5 meter. Sempat dia jebur, ya kan? Dapat 2 meter, dia balik lagi. Ya kan, dia ngerasa ada sesuatu hal yang gimana, di dalam itu banyak gang-gang, yes. Gang-gang itu seperti reamun ya, rumput yang panjang. Betul. Tapi dalam air, bukan dalam lumut air. Ya. Bukan lumut. Saya paham. Kemudian hampir 5 menit, 6 menit, 7 menit nggak keluar. Ini posisi masih, katakanlah itu sudah masih hutan itu. Ini di belakang pondok saya persis masih hutan. Maka apa yang untung dia bawa HP ya kan. Maka dia menghubungi orang terdekat yang dia kenal di kampung saya. Karena si Angga bukanlah warga kampung kami, tapi dia punya teman di warga tersebut. Ialah yang dia telepon itu kalau nggak salah Mas Denny. Dan ini Tommy, ngapa Tommy? Ngembek burung, jebur kemudian tidak nimbul lagi. Ya Allah, di mana? Nah, mulailah berkabar. Itu kejadian jam 6 lewat seperempat, ya. Jam 6 seperempat. Saya pun mendengar berita tuh setengah 7, 15 menit setelah kejadian. Setengah 7. Kemudian setelah saya salam, kami doa. Terus ada yang ke rumah, ada yang ke pondok. Tar, udah dengar kabar. Kenapa? Tommy belum ketemu. Kenapa? Dia tuh habis nembak, katanya. Dia tuh jebur. Belum menimbul. Maksudnya
Allahu Akbar. Jadi kita semua mengerahkan dan hampir satu kampung lebih yang datang ke sana. Ada rekamannya, Mas. Itu kejadian itu sempat viral juga, Ustaz ya? Viral banget. Media sosial viral. Di seluruh Seripu masuk, semua media berita memasukkan itu. Oke. Akhirnya begitu sampai di sana saya jam 7 malam. Jam 7 sudah ramai masyarakat berkumpul mencari. Akhirnya rame orang, ya banyak juga paranormal dipanggil untuk menimbulkan daripada jenazahnya. Kami pun masih menyangka nggak mungkin Tommy itu meninggal. Karena beliau juga di sisi lain ahli dalam renang. Orang semua tahu kalau dia ahli renang. Oke, siap. Singkat cerita, yang saya sedihkan itu sampai 8:30 malam belum ketemu, Yes. Banyak orang yang sudah mencari pertolongan bantuan dari gedung olahraga. Itu sudah banyak yang datang. Perahu-perahu di gor itu datang semua untuk mengecek di mana lokasi kejadian. Bahkan ada yang turun pakai pelampung segala macam, nggak ketemu. Singkat cerita, datanglah seorang atlet renang. Beliau pun membantu mencari jenazahnya Tommy. Begitu beliau ikut menjeburkan diri ke tempat tersebut, beliau nyelam, tapi karena ada pelampung berat. Akhirnya yang terjadi, beliau ini melepas daripada pelampung tersebut, maka dia menyelam. Begitu menyelam, saya yang berhadapan melihat secara langsung. 5 menit nggak nimbul, Yas. Tambah was-was kita. Si atlet tadi. Iya, bakal jadi ada lebih korban, nambah korban lagi. Ya Allah, gimana? Akhirnya begitu di menit ke-6 saya lihat, di menit ke-6 masih nggak nimbul. Masuk di menit ke-7, begitu dia nimbul, ini seluruh kepalanya itu rumput reamun semua, ganggang semua di sini. Tahu nggak? Naik. Allahu Akbar. Dengan takbir yang dia ucapkan, kami yakin beliau sudah memegang jasadnya Tommy. Ternyata benar, teman-teman. Begitu kita ambil ini, naik reamun semua langsung dibersihin sama teman-teman kita yang sedang membantu, dinaikkan. Ini ada videonya waktu pengangkatan. Ada. Itu Tommy, ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi begitu, dia diangkat langsung. Tom, gimana Tom? Tom, bangun Tom. Kita takbir semua, seluruh masyarakat yang ada. Takbir, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Baru di situ kita lemes semua. Menyaksikan beliau sudah betul-betul tidak ada. Luar biasa, malam itu saja kami langsung menghanmah duka. Malam itu saja yang datang 1.000 orang lebih. Rame. Hampir wilayah kami datang semua. Berarti beliau salah satu orang yang suka bergaul ya? Sangat. Dia orangnya bergaul, ya luar biasa, baik sama masyarakat. Pinter menjaga perasaan. Bersosialisasi orangnya bagus. Singkat cerita, di situ saya meyakini bahwa saya sudah meninggal dunia, sudah. Akhirnya kami aktif ya membantu keluarga dan saya menenangkan ibunya, yang mana sampai saat ini ibunya sudah saya anggap ibu saya sendiri, menjadi keluarga terdekat saya. Mak Jum, kami manggilnya Mak Jum. Mak Jum, sabar ya Mak. Ya, Mak Jum itu sampai nyender di bahu saya. Kak, kayak mana Kak? Udah Mak, ini udah takdir Allah. Kita cuma doain aja. Yakinlah Mak, orang yang meninggal tenggelam, kecelakaan, itu hitungannya mati syahid Mak. Mati syahid. Kenapa dengan cara seperti itu yang kita tidak tahu Allah memuliakan dia Mak. Agak dingin lah ya. Nah, sampai kami memakamkan beliau yang melayar pada saat hampir 1.500 orang lebih. Ramai betul yang melayar. Akhirnya keesokan harinya ada juga seorang perempuan gadis, seorang polwan perempuan seumuran sama dia, waktu itu usianya baru 21 tahun.
seumuran sama dia. Meninggal juga. Asbabnya cuma pengen latihan berenang. Nah, Oh, berarti seorang polwan. poluan tapi bukan di kampung kita ya, tapi di Iya, maksudnya di lokasi yang Di sama. lokasi yang sama. Berselang waktu sehari. selang satu hari. Jadi begini Bang Yas, menurut cerita dari secara syariat, cerita warga dan masyarakat, juga cerita dari kepolisian, tempat tersebut ada ganggang itu loh, Oke. yang mengikat kaki, Kaki, ya. sehingga kakinya tidak mampu dia bergerak, seperti ini sulit bergerak. Iya. Tapi saya juga berpikir logika, Benar. kok apa namanya di situ dia kan ahli renang kok masa. Iya. Tapi wallahu alam ya. Iya. Kedua, saya sendiri merasakan kok bawaannya hawanya kalau di sini pengennya mau jebur Iya. aja. Oke. Bawaannya pengennya mau nyelam aja di situ. Adem perasaan. Dan ternyata bukan cuma saya yang berbicara seperti ini. Banyak orang lain, teman-teman saya juga ngomong, emang iya saat kalau di situ udah pokoknya nggak mau pulang. Bahkan pengennya di situ aja berendam bila perlu gitu. Memang tempatnya indah betul. Sumpah demi Allah. Jadi setelah berselang sehari, wanita tersebut maksudnya itu meninggal di tempat yang sama. Jarak 100 meter. Iya. Tapi tempatnya sama. Tetap di tempat yang sama. Jadi di mana di sini kejanggalan ya, yang kita anggap Iya. kejanggalan ya, di mana bahwasanya saya juga nih Ustadz termasuk orang di kampung ya. Kalau dulu saat saya mau ikut tes polisi, kan kita perlu belajar berenang katanya. Jadi setiap ikut bimbel, kami itu latihan. Yang melatih kami itu seorang brimob. Nah, jadi mereka itu sebelum untuk berenang, kita harus pemanasan, Ustadz. Iya. Nah, kita harus pemanasan. Nanti berenang itu jangan sampai kram. Karena saya merasa orang kampung sudah biasa berenang. Ya, jadi saya nggak ikut lah waktu itu, agak sombong juga. Saya nggak ikut pemanasan. Akhirnya saya langsung nyebur. Jadi saya nyebur itu Ustadz di dalam kolam. Gitu ya. Timbulnya sana, Ustadz. Sampai orang pun ya, wah ini hebat loh gitu loh. Wah, udah biasa nih berenang gitu. Jadi maksud yang saya sampaikan ini bahwasan kalau masalah renang, alhamdulillah karena saya orang kampung yang keseharian juga di hutan, bahkan di sawah hobi juga menembak. Asep ya. Iya, pokoknya Anak Seribu Pulau. Anak Seribu Pulau. Pokoknya kalau dibilang nembak ini Ustadz, mungkin saya punya saksi teman dan dia tahu banget, saking kami tidak mau bersama, kami berpisah. Kamu di arah sana nembak, saya di arah sana. Pokoknya kita pulang harus bawa burung banyak. Dan di situ kami kan jalan kaki, Ustaz. Jadi jalan di atas paret atau di tempat gumbulan sawah. Tapi di tengah tersebut itu kan termasuk yang dalam. Kenapa dibilang dalam? Karena kita nembak itu kan jaraknya jauh, Ustaz. Ya. Kadang burung ini hinggap itu kadang jaraknya kan nggak kita duga-duga di atas pohon. Kadang kita menyeberangin sebuah termasuk kalau irigasi yang besar. Ya kalau dalamnya itu ya pokoknya di saat musim kemarau itu nggak pernah kering. Nah jadi masalah riamun bahasa gagang tadi ya saya sudah biasa. Tapi kalau namanya ahli renang ya tetap ahli renang. Itu ya. Tapi kita kembalikan di mana almarhum tadi ya tetap pada saatnya Allah telah janjikan. Iya, betul. Tapi di sini kan apa salahnya kita mengungkap Iya. menjadi sebuah daya tangkap saya. Makanya kita semalam kita telusuri. Karena saya penasaran Bang ya, makanya saya pengen tanyakan. Coba deh Bang, saya meminta tolong nih. Saya karena bahasanya saya nggak tahu tentang hal itu kan. Mungkin biasa menenangkan hati, ya kan. Saya selama ini kan saya terbayang terus. Jadi gini Ustadz, saya agak sedikit klarifikasi juga tentang diri saya. Ya, makanya kadang saya pun juga tidak merasa saya bisa. Bahkan sejauh ini dan selama ini saya sangat jarang untuk menggunakan bahasa. Bukan terawang ya Ustadz ya. Mungkin antum juga saya minta penjelasan. Kenapa kok ketika melihat suatu tempat, tiba-tiba rasa di dalam batin saya itu kayak menangkap semua yang ada di sana. Nah, makanya semalam kita sudah telusuri. Jadi kita ini menjelaskan, saudara. Jadi perlu Ustadz untuk menjelaskan
Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan, tetapi tidak sedetail sekarang. Ya. Nah, makanya nanti kita akan kita tetap tayangkan video-videonya di fase-fase mana dan apa yang saya tangkap. Nah, sebelumnya untuk saya klarifikasi, mumpung ada Ustadz yang mana beliau ini kok mempercayai saya sebagaimana sesuatu hal yang saya tangkap itu kok dibenarkan, atau bagaimana Ustadz pandangan antum kepada saya kok ketika saya melihat dan menangkap itu, Ustadz, bagaimana? Apakah yang saya rasakan ini ada sebuah penyakit atau bagaimana? Ya, kalau saya menyatakan itu karena kita sudah sering berjalan, sudah banyak juga yang terbukti, ya kan? Itu saya menyatakan itu adalah anugerah. Ya, tinggal kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Betul. Dan dalam hal ini alangkah baiknya apa yang Allah anugerahkan kepada kita bermanfaat untuk umat. Oke, yang Nah, ini edukasi ya. Jadi nanti di akhir penjelasan kami akan ada edukasi dan klimaks daripada akhir cerita ini. Jadi sahabat, saudara, di mana semalam kami sudah menelusuri di lokasi, ya Ustaz. Ya. Kami sudah izin juga sama termasuk penjaga di sana. Ya, penjaga di sana. Dan kebetulan beliau juga satu ini sama antum ya Ustadz ya. Satu perguruan silat. Satu perguruan silat, dan alhamdulillah mensupport kami juga. Ya. Karena kemudian di situ terkait santrinya beliau, ya, jadi sehingga kita dipermudah untuk masuk. Ya, tentu di sini kami sekali lagi berterima kasih kepada beliau untuk memberikan waktu kita untuk ke sana ya Ustadz ya. Jadi saudara, di sini sembari kita cuplikan videonya. Nah, di sini pada saat pertemuan pada saat kami pertama, di sini lokasinya agak jauh ya Ustadz ya, agak jauh dari mungkin jarak di lokasi itu maksudnya itu jauh dari kejadian kan. Iya. Nah, di sini kami jauh. Di video ini kami sangat jauh, tapi kami terpanggil untuk dekat ke situ ya Ustadz ya. Iya. Jadi kami mencoba, kebetulan kami masuk, pas masuk itu ketemu danau langsung, nggak langsung ke dermaga ini ya, belum ya kita ya. Nah, kami masuk di sini, kami mencoba, ya, saya mencoba menangkap. Nah, alhasil pada saat saya menangkap di situ, sahabat, saudara, saya menangkap, saya sudah pernah katakan Ustadz ya, kayak ada perkomplekan, Berkampungan. ada perkampungan. Dan kayak ada batasan. Lihat di sini kayak ada seperti perkomplekan kalau kita rumah. Oh, perkampungan. Perkampungan. Jadi mereka membatasi daerah-daerahnya. Berarti banyak wilayah di sini. Yang saya tangkap. Oke. Jadi di hadapan kami itu kayak ada sebuah, kalau mungkin sedikit kami sampaikan secara nyatanya itu kan tidak bisa. Tapi kalau untuk saya katakan bentuknya kayak serupa apa? Serupa kayak perkampungan Ustadz. Kayak misalkan kampung ini, nah sebelah tuh kampung tetangga gitu loh Ustaz. Walaupun kita lihat itu danau tersebut kan rata, nah, tetapi ada batasan. Nah, menurut antum batasan apa itu? Apakah bisa jadi atau bagaimana? Kalau sependapat antum? Ya, itu bisa jadi tabir gaib, ya kan? Karena saya juga nggak paham itu, tapi insya Allah bisa saya benarkan. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan kita menangkap sesuai apa yang saya tangkap ya Ustadz ya. Jangan terlalu dibenarkan, tetapi sejauh ini bukan berarti saya selama ini banyak yang benar. Tapi ini yang saya tangkap, ya mungkin karena daya tekanan energi yang saya tangkap berupa itu. Lalu ketika saya melihat di sebuah perkampungan tersebut, ada sosok. Nah, ini sosok ini Ustadz. Sosok seperti ular. Dan nyata ular tersebut itu saya lihat itu badannya seperti pohon kelapa dan panjang. Itu badannya itu seperti dia mengapung di atas sungai. Tahu kan kadang ular itu gimana kalau di atas sungai atau danau itu ya, badannya pasti terapung. Nah, di sini kepalanya berdiri Ustaz. Kepalanya berdiri dan panjangnya itu bahkan seperti kelapa, lebih panjang lagi dari kelapa. Ya, lebih panjang lagi dari kelapa, dan rambutnya itu persis seperti pelepah kelapa. Jadi kalau pelepah kelapa kan ke atas. Ini di bawah seperti rambut, tetapi jarangnya itu seperti pelepah kelapa. Yang jelas wajahnya itu sangat menyeramkan sekali, dan saya nggak lama kan di situ karena kayak diusir. Nggak usah ke sini, nggak usah ke sini. Mungkin badan kelapa ini Ustaz
Kayak ya, tapi hidup loh ini. Kalau pohon kelapa ini kan kayak mati keras lah ya. Kalau ini hidup. Nah, jadi kepalanya itu seperti ya daun-daun kelapa. Oke. Ya, itu sosok yang saya tangkap di sini, Ustaz. Jadi beliau saat ini ya berhadapan sama saya. Jadi beliau berhadapan sama saya seperti menunjukkan kemarahan lah jelas. Gitu ya. Nggak suka. Nggak suka. Ya. Tapi itu kita garis bawahi ya. Yang ini tidak mengganggu kan? Yang ini? Yang ini tidak mengganggu. Oke. Yang ini maksud tidak mengganggu dalam arti satu, Ustadz. Karena ketika dia memberikan saya penegasan, jangan ke sini. Maksudnya itu beliau merasa terganggu dengan saya. Dan dalam hal saya tidak boleh masuk ke sana untuk menguak banyak. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi yang seperti kata Ustadz Abdul Khair tadi, di situ bisa jadi tidak mengganggu, bisa jadi loh. Karena banyak daya tangkap saya, Ustadz. Bahkan saya mohon maaf, dekat dengan situ pun saya menangkap ada orang kayak sadis meninggalnya atau pembunuhan. Jadi di sini nggak membuat saya mampu untuk masuk. Yeah. Jadi saya sudah katakan, Ustadz, kalau saya seperti memancing, itu kan ada pancingan itu, Ustadz, kalau kita majukan lagi untuk panjang lagi, panjang lagi. Terlalu panjang. Terlalu panjang kan di batasnya, misalkan pancing itu batasnya pancingnya stick ya, maksudnya yang tidak pakai Roll. pakai roll. Nah, jadi kalau dipanjangkan itu misalkan jaraknya 10 meter, saya hanya menggunakan 8 meter. Berat sudah ya? Berat. Kenapa? Karena saya ketika duduk seperti itu, pori-pori itu terbuka semua. Kenapa? Karena ingin merasakan. Bukan karena takut dimasuki, tapi takut masuk angin, mual. Karena badan terbuka. Nah, jadi saya pakailah mungkin jarak 8 meter dari 10 meter. Ini ungkapan mengartikan atau bisa kita bilang istilahnya ya gitu. Karena ada bisikan kayak ada suatu kejadian yang sangat tragis seperti pembunuhan. Nah, itu saya langsung, Ustadz jangan di sini. Karena memang jaraknya jauh juga dengan lokasi kan. Tujuan kita kan nggak ke situ. Tujuan kita hanya untuk di almarhum tadi kan, yang kejadiannya di situ. Titik inti. Jadi belum titik inti ini. Iya. Jadi sahabat, setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi untuk mendekati arah ke titik inti. Sebetulnya belakang Ustadz Abdul Khair sangat dekat. Dekat sekali. Dekat sekali karena sudah dipagarin. Ya, udah dipagar. Jadi udah dipagar, jadi batas wilayah Jakabaring ini tadi kan. Jadi tidak bisa lewat belakang lagi, Ustadz ya. Jadi harus lewat depan atau lewat stadion. Nah, jadi kebetulan kita lewat di situ. Nah, jadi setelah itu kami mulai mendekati dermaga. Ya, kita mulai dekat dermaga. Menengah. Nah, jadi setelah mulai mendekat menengah, nah di sini hawanya udah mulai dingin. Sangat dingin. Jadi tidak seperti yang awal kita duduk, di situ saya merasakan kayak ketakutan. Karena ada sosok tadi. Jadi hawanya terlalu panas. Nah, jadi kalau kita artikan mungkin ya tidak suka keberadaan kita. Dan lalu kita ke lokasi tadi, setelah ke dermaga, di sini dingin sekali. Nah, mulai kita lihat-lihat dulu, kita rasakan dulu, akhirnya kita mau naiklah ke dermaga kan, perjalanan naik ke dermaga. Nah, di sini titik inti. Nah, titik intinya kan belum, masih ada lagi kan. Nah, di sini saya duduk, sahabat, yang saya tangkap di situ, kalau secara kasat mata, danau itu ya seperti biasa. Tetapi kalau kita lihat, pandangan saya yang melihat, itu mungkin danau se-Indonesia lah, nggak usah dunia, mungkin berlebihan. Mungkin seluruh danau Indonesia ini, di tempat danau inilah Ustadz, yang sangat menarik dan sangat indah. Kenapa? Saya melihat banyak burung berterbangan. Saya melihat juga banyak, mungkin kalau warna danau tersebut tuh biru, Ustadz. Biru yang agak kehijauan. Wow. Bahkan di situ tuh kayak enak kalau kita tuh sedang melampiaskan perasaan galau itu membuat kita tuh rasa kayak tertarik. Nah, ini hawanya, Ustaz. Kan makanya saya jelaskan pada saat semalam itu kan. Hawanya gitu. Nah, saya melihat ada perempuan, Ustaz.
perempuan samping persis dermaga itu yang kita mau melalui itu duduk di bawah perkarangan batu itu. Dia sedang bersedih. Allah. Nah, saya melihat ini agak mengganggu saya untuk menangkap ke tengah. Iya, iya. Nah, saya mencoba fokus ke tempat inti dari almarhum meninggal kan. Nah, gitu. Jadi pada saat saya duduk pertama, yang saya tangkap itu hanya satu kayak, kan ini kan ada menara. Iya, iya, iya. Kan? Di sini ada menara, dan saya melihat agak ke samping sebelah kanan. Di situ juga, maaf Ustadz, ada seperti menara juga. Dan menaranya ini berbentuk seperti kayu, dan kayu itu tidak ada tidak ada rantingnya, hanya kayu seperti kayu buruk atau pohon tua, tapi banyak sekali rerumputan. Bukan rumput ya, kayak kalau kita bilang itu yang menjulur ke bawah itu seperti ranting, tapi dia kayak tali. Kayak akar ranting ya. Akar yang menjulang ke bawah, Ustaz. Sehingga saya tidak mampu menangkap apakah ini tempat mereka. Yang saya katakan, apakah di sini tempat mereka ketika mereka pada saat jam tertentu mereka akan keluar. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga. Nah, makanya mereka ketika keluar, nah ini Ustaz, ketika burung terbang pada saat maghrib, ketika hewan-hewan udah mulai keluar, saya banyak melihat di situ mungkin nggak burung saja, Ustaz. Saya melihat angsa. Ini maksudnya banyak hewan ya. Angsa yang wujudnya angsa, ya. Tetapi dia bukan hewan gitu loh. Tapi ini sangat jarang. Mungkin dulu pernah ini ada angsa. Saya melihat itu. Tapi kalau burung, itu nyata burung, Ustaz. Burung asli. Burung asli. Tapi kita sebagai manusia saja bisa kesurupan. Bisa dimasukin. Iya, ngerti saya. Hewan ini dimasukin. Kalau bahasa kami itu, Ustaz, kayak penyawil. Bahasa kami penyawil. Misalkan kita negur sesuatu yang aneh. Tahu-taunya itu menarik kita. Akhirnya besok kita ketenggoran. Iya. Besoknya kita demam. Dosa ditoleh. Iya, jangan kamu toleh, jangan kamu tegur gitu. Nah, jadi saya merasakan pada saat itu ketika jam-jam tertentu hewan-hewan itu dimasukinlah sosok-sosok. Nah, jadi kalau saya melihat tadi bukan hanya sekedar danau yang indah, tetapi ada kehidupan pemukiman, Ustaz. Tapi pemukiman tadi itu tidak ada rumah. Tetapi yang saya lihat itu seperti luas banget ya, seperti seperti lautan yang sangat luas. Namun ada satu pokok kayu tadi yang mungkin persis seperti menara tapi lebih tinggi lagi. Nah, mereka ketika jam tertentu mereka akan menyebar, Ustaz. Mereka akan menyebar. Nah, di jam tertentu juga mereka akan masuk ke tempat tadi. Nah, jadi saya melihat satu pohon kan. Saya melihat kayak itu apakah rumah atau bagaimana. Nah, sampailah menjadi tanda tanya saya. Masih bertanya-tanya nih. Ya, karena ada gangguan yang seperti perempuan. Perempuan ini kalau saya artikan ya kayak pernah, mungkin dulu ya, beliau ini pernah meninggal dalam keadaan tragis juga, yang duduk ini. Nah, jadi akhirnya kita maju kan ke depan. Nah, mungkin beberapa yang saya jelaskan ini kan pada saat lebih jelas lagi kan pada saat maju ke depan. Ya, itu di titik klimaks. Pas titik klimaks. 3. Jadi pada saat titik klimaksnya, di situ kan nggak lama tiba-tiba saya langsung menangkap. Nggak nyampe 2 menit. Nggak nyampe. Saya sudah nangkap. Ternyata pohon yang saya maksudkan tadi seperti pohon tua. Ternyata setelah sudah dekat ada gerbang, Ustaz. Kayak lobang. Tahu nggak lobang itu berbentuk apa? Misalkan seperti kita lihat kayak, pernah nggak melihat kayak film yang tiba-tiba keluar lorong waktu. Tiba-tiba keluar lorong waktu. Di sini saya melihat seperti lorong waktu itu atau lorong gaib atau gerbang gaib atau portal gaib lah. Itu bentuknya lob, Ustaz. Allah, love. Itu ya. Lob, bentuknya lob, bentuk hati. Di situ saya menangkap. Jadi portal itu mau tahu enggak, Ustaz, bentuk portal itu? Mungkin boleh disamakan kalau antum coba. Bentuk lob. Nah, kan Pantai Lob tadi. Pantai Lob ini? Bukan, portal Lob. Portal Lob. Memang ada itu ya? Gerbang Lob ada. Tapi kalau di sini banyak
rata-rata ya, apalagi di sebelah sini kan, memang tempat banyak memadu kasih, bersenda gurau mereka. Ternyata semua itu keluar dari situ, ya kan? Dan masuk lagi ke situ. Dan ternyata saya simpulkan, Ustaz. Saya simpulkan. Kenapa kok bisa ada portal bentuknya hati? Ternyata ketika seseorang sedang dalam keadaan galau, hubungan percintaan yang persisnya hati, masuk. Maka jangan sampai dia pergi ke situ. Kenapa? Nanti dia terbawa suasana. Kalau sudah terbawa suasana, maaf Ustadz ya mungkin Ustadz tahu. Jadi ini yang kita ceritakan sebenarnya kita ulang saja. Iya. Sebelumnya kan kita sempat berdebat sampai antum menerima setelah tragedi setelah kita menguak atau mengeksplor lokasi. Jadi antum menjelaskan almarhum sebelum meninggal, antum kan nggak menjelaskan itu. Setelah kita mengeksplor, itu baru antum jelaskan. Baru saya jelaskan. Baru antum jelaskan. Masalah percintaan kan? Nah, jadi teman-teman, saya tidak menjelaskan sama Bang Yas tentang dia ini punya percintaan, punya pacar lah bahasanya. Jadi, pada saat dia sedang menembak pada saat itu, pacarnya sedang studi banding ke Bandung atau ke Jogja kalau nggak salah. Jadi LDR maksudnya. Ya, karena kan lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, ya kan. Bucin lah kalau kata anak-anak zaman sekarang. Karena jarak yang berjauhan, merasa galau, ngerasa kehilangan. Iya, padahal mereka tetap masih bersatu. Nah, sebelum beliau ini meninggal dunia, beliau membuatkan sebuah video. Videonya itu kalimat-kalimat dari bahasa Inggris loh. Ada tuh tayangannya. Oke, nanti kita video yang diedit ya. Video yang diedit itu kalimat-kalimat dari bahasa Inggris. Selamat tinggal sayang. Pokoknya jaga dirimu selalu. Seperti itu kalimatnya. Jadi mungkin karena kegalauan, nyambung juga dengan burung yang antum ceritakan tadi. Masuk, iya. Dan itu tadi kembali ke yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai dalam keadaan galau, jangan sampai dalam keadaan bersedih, mereka menikmati suasana itu. Mereka akan nyaman. Itu ya, begitu udah nyaman sudah langsung. Jadi ini saya jelaskan juga Ustaz, agar nyambung ya. Kita tetap kembali, semua tetap atas janji Allah. Kalaupun meninggal ya tetap itu kembali kepada Allah. Ingat ya teman-teman. Ingat semua tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat benar sekali. Jadi saudara, makanya saya agak ngebantah Ustadz. Saya ini kalau dibilang ahli dalam berenang, yang saya maksud bukan hanya sungai yang saya seberang. Memang keseharian saya itu kan udah biasa berenang Ustadz. Nah kalau untuk berburu di dalam, kadang kita kan pakai perahu. Ya kan, karena sudah nembak burung, udah kena, perahu itu nggak ada satang karena ada kayu namanya ya, kalau bahas dayung kayak gitu ya. Akhirnya saya nyebur itu mau dia reamun atau ganggang yang namanya kita ahli berenang, ahli pernapasan, pasti kita akan lepas, sangat lepas itu. Nah tapi ingat Ustaz, saya pernah jatuh di sebuah tempat dan tepat saat azan maghrib. Ya, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Pada saat menjelang maghrib, saya itu disuruh almarhum bapak itu untuk membersihkan ikan. Jadi pergilah saya ke sungai. Saat saya pergi ke sungai, jadi kan di sungai atau di Palembang ini kan Ustadz ada yang namanya jamban ya. Jamban itu seperti jembatan yang dimana untuk cuci piring ini segala macam. Nah pada saat air surut itu kan tinggi jatuhnya. Nah saya jatuh di bawah itu. Setelah saya jatuh di bawah itu Ustadz, saya dipegang leher. Nggak tahu itu, saya nggak merasa dipegang, tapi merasa kayak semua badan lemas Ustadz. Dan saya masuk ke alam. Nah saya masuk ke alam. Dan tiba-tiba saya mendengar ada suara orang teriak. Yas! Saya berasa di bawah air Ustadz. Kok suaranya sendu, kecil banget. Yas. Tapi saya ingat ada ibu saya.
Apa kata ibu saya? Yas, ini saya sadar. Setelah saya sadar, Ustadz, orang udah ramai. Satu kampung itu sudah berada di rumah. Kamu tepugal itu kamu pingsan. Enggak, saya ada. Nah, jadi saya simpulkan, bisa jadi iblis di saat mendekat maghrib, itulah membuat badan kita mau pakai manapun. Kalau sudah megang pundak kita kan, saya pastikan iblis mencoba untuk mengganggu kita, untuk merasuk ke tubuh kita itu lewat pundak. Saya pastikan 100%. Kalau ada menyangkal saya, ya mungkin dia belum mengalami. Kalau saya menjadikan pengalaman saya pribadi, langsung dia pegang sini kita atau dipeluk kita lewat pundak, langsung lemas badan, nggak sadar lagi. Nah, jadi saya pastikan itu berarti di jam-jam tertentu yang antum maksud adalah di waktu maghrib. Teman-teman semua, tadi di awal saya sudah pengen menceritakan sesuatu. Sesuatu ini tentang di mana ada yang namanya Ummu Sibyan. Tuh. Siapakah Ummu Sibyan ini? Sesosok makhluk gaib. Ummu Sibyan ini akan keluar di waktu maghrib. Siapa sajakah yang akan diganggu oleh Ummu Sibyan ini? Satu, anak gadis atau anak bujang. Ya. Dan rata-rata di tempat tersebut orang yang tenggelam di situ maghrib semua kejadiannya. Tuh, saksi. Ada saksi ya. Bapak itu ngomong kemarin semuanya maghrib semua. Semua maghrib. Dan itu selesai kita explore ya. Ya. Saya minta penjelasan. Betul. Jadi semua maghrib tuh. Kedua, anak muda. Tadi bujang sama gadis. Oh iya. Ya kan? Kedua, yaitu ibu hamil. Antum atau ibu-ibu di rumah yang sedang hamil, tolong jangan keluar rumah di waktu maghrib. Pak Ustadz nih kami lagi di jalan, habis jalan-jalan, jadi kami jalan. Kalaupun bisa masuk ruangan dulu. Bisa ke masjid dulu. Masuk mall, bila perlu masuk mall dulu. Sampai kapan? Sampai hari benar-benar gelap. Magenta atau itu apa namanya antara siang dan malam, itu adalah alam jin. Alam jin itu hidup di alam antara siang dan malam, antara tidur dan tidak tidur, antara sungai dan lautan. Hidupnya alam jin, alam antara. Ya kan? Kemudian yang ketiga, siapa yang diganggu? Anak bayi. Cepat benar tuh diganggu. Nah, apa sajakah yang dilarang ketika kita waktu maghrib? Jangan membuka lawang atau pintu ketika azan maghrib. Kedua, jangan memasukkan pakaian di waktu maghrib. Cukup antum laksanakan itu, insya Allah tidak akan terganggu dari Ummu Sibyan. Nah ini jadi ada kaitan semua dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ilyas tentang masalah pohon tua yang mengeluarkan burung yang terisikan makhluk-makhluk tersebut. Di tempat tersebut juga ada masalah mistis cinta atau portal cinta itu love itu ya. Iya, love. Jadi siapa orang yang galau, nah maka saya menghimbau kepada saudara-saudari yang berada di Palembang, kalau pengen ke sana, pengen mampir ke sana, ya kalau bisa jangan dalam keadaan galau. Begitu kami semalam ngomong tentang masalah kegalauan seseorang, penjaga itu ngomong sama kami, saya pagi-pagi jam 5:30 ditelepon katanya. Ada seorang perempuan bawa mobil seolah-olah pengen menjeburkan diri ke dalam danau tersebut. Betul, orang Unsri katanya. Anak Unsri katanya. Begitu dia datang, digetor pintu mobilnya, langsung buka pintu. Kenapa, Dek? Galau, lagi banyak masalah, segala macam gitu kan. Ya, langsung menggigil badannya. Menggigil katanya, betul. Kayak kerasukan kayak gitu. Maka saya menghimbau kepada saudara-saudari yang sedang dalam keadaan galau atau dalam percintaan ya tetaplah kalian berzikir kepada Allah. Mau duduk dimanapun, berlindunglah kepada Allah. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta dimeninggalkan kita dalam keadaan baik. Husnul khotimah pula misalkan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ya kan? Jadi ini sudah kejadian ini, saya merasa sedikit puas dengan terkuaknya fakta dan juga menyangkut dengan dalil Al-Quran yang sudah saya jelaskan, dan itu saya sudah jelaskan juga sama santri saya ini tentang cerita Ummu Sibyan. Ya, Ummu Sibyan itu yang suka keluar di waktu maghrib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita kita ini janganlah kalian keluar di waktu maghrib.
Atau kalau sudah mau mencari senja segala macam, udah lama mantap di rumah. Ya kan memang senja itu indah. Tapi senja itu hadir hanya untuk sementara. Betul sekali. Jadi jangan mudah-mudah kita itu. Terlihat indah tapi hanya hadir untuk sementara. Buat apa? Iya. Kan begitu. Benar sekali, Ustaz. Jadi itulah tangkapan saya setelah di lokasi. Dan saya menangkap ada sosok seperti pohon kelapa, itu ular, badannya mengapung di sungai. Dia ada waktu tertentu akan mengeluarkan gelombang. Jadi danau tersebut akan terlihat gelombang kayak bukan diterpa angin loh, tapi kayak ada berjalan sesuatu gitu. Dan kadang juga kalau kita lihat dia akan berwujud, tapi berwujudnya seperti perut ikan. Tahu kan perut ikan yang dalamnya ada angin itu ya? Yang itu. Dia berjalan seperti itu aja. Kalau kasat matanya, pasti ada orang yang bisa melihat itu. Ada waktunya. Ada pernah, oh itu apa? Itu gitu loh. Nah, itu. Dan penangkapan saya kedua, ya maaf, kayak ada suatu kejadian tragis, ya seperti pembunuhan. Nah, ini yang ini belum kita kuak ya. Karena saya bilang, Ustaz kayaknya ada yang mati dalam keadaan tragis ini deh, bahkan kepala puntung lah kayak gitulah Ustaz. Ya, tahun itu memang ada seorang perempuan anak masih sekolah dibunuh oleh 2 orang, mungkin dari pacarnya. Sudah. Tapi ketika itu kan masyarakat kami yang menemukan tangan karena dibawa oleh biawak tangannya itu. Begitu diketemukan semua jasadnya, tapi kepalanya belum ketemu sampai sekarang. Masya Allah. Nah, jadi saudara kita nanti dulu menguak itu. Dan setelah penangkapan saya kedua, saya melihat itu danau seperti danau yang luar biasa lah, sangat indah, menarik. Bahkan hawanya itu pun membuat kita nyaman, tenang gitu. Ya, karena di situ banyak kehidupan, dan banyak kehidupan dalam arti hal tangkapan saya bukan nyata. Kalau nyata ya kosong gitu loh. Tapi banyak aktivitas ini seperti banyak yang berwujud hewan. Ya, hewan ini paling banyak dan anak kecil. Nah, jadi saya melihat kayaknya juga di sini banyak tragedi lah ya. Jadi kita tidak mau menguak yang lain, kita fokus ke almarhum. Nah, jadi setelah tangkapan itu saya melihat juga ada seorang gadis, dan orang gadis ini yang saya tangkap itu intinya beliau ini kayak juga dalam keadaan tragis juga meninggalnya, mungkin dulunya ini sangat lama. Dan saya melihat kayak ada menara yang dibuat sekarang, kan ada menara itu tidak hanya sekedar menara kalau model lagi saya pribadi, dan mungkin arsiteknya itu juga nggak tahu ya. Intinya kok deket banget, bahkan agak kisaran 50 meter dari menara ini loh. Kok kebetulan menara ini dibuat begini gitu loh. Apa ini hanya karena tidak kesengajaan atau bagaimana? Dan setelah saya tangkap itu, saya menangkap terakhir, yaitu tadi kayak ada portal cinta. Ternyata kalau kita istilahkan Ustadz, ketika dalam keadaan galau, sehingga kita dekat dengan portal itu, kalau orang yang nggak sadar, terbawalah suasana untuk ke situ terus. Ya kayak gitulah intinya ya. Dan di dalam portal tersebut ya pokoknya jangan sampai kita dalam keadaan galau, dalam keadaan bersedih. Kenapa? Ya jangan sampailah. Kenapa? Karena di antara alam antara, badan kita sekuat apapun, kalau sudah nempel di sini, ketarik, maka skill berenang, skill kita dalam apapun nggak akan berlaku. Ya. Nah, itu bagi saya pribadi yang mudah-mudahan di sini kenapa saya kuak seperti itu, tidak untuk menakuti masyarakat, tidak untuk menakuti, tetap kembali ke edukasi dan jangan terlalu percaya. Karena yang saya rasakan ini belum tentu benar dan boleh disalahkan. Kenapa? Karena saya sejauh ini merasa bukan banyak benarnya, tetapi saya berhati-hati, saya takut salah, dan ini yang saya tangkap. Seperti itu Ustaz. Jadi edukasi yang kami sampaikan di sini teman-teman semua, khususnya wilayah Palembang, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di waktu maghrib pulanglah, atau di waktu maghrib jangan keluar sampai hari betul-betul gelap. Itu saran kami. Jadi Ustadz, kita sama-sama memberikan doa kepada almarhum ya. Tentunya ya. Ya, teman-teman semua, saya minta kirim Al-Fatihah ya. Nanti saya akan bantu bimbing. Kita sama-sama ucapkan Al-Fatihah buat beliau, Tommy Arodiansyah, murid kesayangan saya,
إلى هديهن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وبخصوصا Tommy Ardiansah bin Pulan. Ya Allah, Allahumma wa'afi wa'afi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin ya fi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna fa hadir ridwani alaihi wa amidana bil asrar allati awda'aha ladai. Ya Allah ya Rabbana wa lakal hamd. Allahumma ja'al ya Allah fi hadhil qulub min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ya Allah bi khususan Tommy Ardiansah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bil mahbuban marhuman maltufan masyuqan maghfu'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat saudara, ya mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita untuk masyarakat, sebagaimana yang Ustaz Abdul Qadir sampaikan, agar kita tentu berhati-hati ketika keluar dalam keadaan maghrib ya, dimanapun tempat saudara. Insya Allah sampai di sini saja saudara. Mungkin nanti selanjutnya kami mencoba untuk menguak bagaimana tragedi. Mungkin kalau memang benar kata Ustaz Abdul Khair ada berdasarkan faktanya, nanti kita akan kulik secara tabirnya atau penggaibnya. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya. Sampai di sini aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.